Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian syukur hanya kepada Engkau, karena Engkaulah yang sudah memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, bahkan perpanjangan umur, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini dan kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan, baik ibadah secara langsung ataupun melalui tayangan YouTube. Dan kami percaya Tuhanlah yang memberkati ibadah kami. Dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berfirman kepada kami semua. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk kami boleh menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah yang menjadi penopang dan penolong dalam kehidupan kami. Kami akan sambut firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, pertama-tama saya ucapkan Shalom. Ya, puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, dan perpanjangan umur oleh Tuhan, dan kita boleh memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan melihat ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya, ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pemberian nyawa atau pengorbanan nyawa ini merupakan satu puncak daripada kasih. Dan itu Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah perbuat untuk siapa? Semuanya itu, yaitu untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kedatangan saya dan saudara dalam ibadah ini, terlebih jikalau Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya bahkan sahabat-sahabatnya, ini karena kasih Tuhan yang begitu besar melalui karya pengorbanannya. Ya. Tetapi apakah setiap anak Tuhan atau murid Tuhan itu bisa menjadi sahabat Tuhan? Ini belum tentu, saudara. Dan untuk menjadi sahabat Tuhan, ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi syarat kita untuk menjadi sahabat Tuhan adalah kalau kita mau melakukan atau kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya dan saudara. Jadi kita tidak cukup hanya sekedar menjadi jemaat, ya, walaupun setia sebagai jemaat, tetapi alangkah sayangnya kalau kita ini tidak mencapai kepada taraf di mana kita ini menjadi sahabat bagi Kristus.
Ya. Di ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Memang kita ini dulu hamba, mungkin hamba dosa. Ya. Tetapi Tuhan sendiri tidak akan menyebut kita ini sebagai hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi Tuhan Yesus akan mengangkat kita, anak-anaknya, menjadi sahabat Kristus. Ya, tentu antara hamba dengan sahabat ini berbeda. Ya, hamba itu orang yang tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Karena itu merupakan rahasia dari tuannya. Tidak semua apa yang diperbuat tuannya itu ya hamba itu tahu. Tapi berbeda dengan sahabat. Sahabat itu dia akan selalu mengetahui. Karena apa? Diberitahu oleh sahabatnya. Kalau Kristus sebagai sahabat kita, maka kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya akan memulaikan dulu dengan bagaimana kita ini menjadi sahabat Kristus. Itu sudah jelas, yaitu kalau kita melakukan atau berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, mari kita baca. Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 24. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, di dalam suratan Yakobus ini sangat jelas dinyatakan bahwa ya iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan iman tentunya, ya. Maka iman itu menjadi sempurna. Timbulnya iman itu dari mendengar kebenaran firman. Kita mendengar, maka timbul iman. Ini belum cukup, saudara. Tapi ya, firman yang kita dengar dan menimbulkan iman ini kita tindak lanjuti dengan perbuatan-perbuatan ya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan yang sudah kita dengar. Dan di situ dikatakan itu akan menjadi iman yang sempurna. Ya. Seperti dicontohkan oleh ya sosok pribadi yang bernama Abraham. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya, tentunya sebagai orang Kristen, ya sosok pribadi Abraham ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bagaimana Abraham adalah sosok kehidupan yang selalu taat dan patuh dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Abraham dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim, dari hidup yang sudah mapan, di tengah-tengah sanak keluarga saudara-saudaranya, ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu kemana. Ya, tentu ini tidak bisa diterima dengan akal sehat kita, secara manusia, secara logika kita. Tetapi itu dilakukan oleh Abraham. Abraham membuktikan bahwa pribadinya adalah pribadi seorang yang tunduk, taat, patuh
kepada setiap perintah Tuhan. Ya. Setelah Abraham mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya Tuhan menjanjikan satu negeri, ya, di mana Abraham boleh, ya, berkembang biak, mempunyai keturunan. Dan setelah lahirlah Ishak anak janji, pada puncaknya Allah memanggil Abraham untuk apa? Untuk mempersembahkan Ishak. Bawalah anakmu yang tunggal yang kau kasihi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkanlah sebagai korban bakaran di sana. Ini puncak ujian iman bagi Abraham. Anak yang dinantikan sekian lama. Dan setelah Tuhan menggenapkan janjinya dengan lahirnya Ishak sebagai anak janji. Ketika Ishak beranjak dewasa, Tuhan minta. Ketika Tuhan meminta, Tuhan tahu sampai di mana, ya, ketaatan kepatuhan Abraham. Tuhan ingin lihat, Tuhan ingin tahu seberapa jauh ketaatan kepatuhan Abraham kepada Allah. Ternyata ujian bagi Abraham ini, Abraham lulus. Dan Abraham tidak segan-segan untuk mempersembahkan Ishak. Walaupun pada waktu Abraham mau menghunuskan pedangnya, mau menyembelih Ishak, Tuhan berfirman, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan mempersembahkan Ishak menjadi korban bakaran kepada Allah. Dan di situ Allah menggantikan domba yang tersangkut tanduknya dibelukar dan disembelih dikorbankan mengganti Ishak sebagai korban persembahan kepada Allah. Maka tidak berlebihan kalau Allah menyebut Abraham itu sebagai sahabat Allah. Kalau kita belum melakukan segala perintah Tuhan, belum bisa kita dikatakan sebagai sahabat Allah. Ya, banyak orang Kristen memahami tentang konsep iman itu hanya sebatas apa? Sebatas mujizat yang dia terima. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak orang hanya berkonsep kepada satu ayat ini, saudara. Ini belum lengkap. Ya. Kita tidak membantah bahwa iman itu memang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu baru dasar, ibarat rumah itu baru pondasi. Tetapi belum sampai kepada pembangunan itu, rumah itu sendiri. Itu baru dasar. Sebab ayat selanjutnya dikatakan contoh-contoh iman, ya, atau pejuang-pejuang iman, mulai dari Habil yang mempersembahkan persembahan kepada Allah dengan persembahan yang benar, tidak seperti persembahan Kain. Akhirnya Habil dinyatakan sebagai orang benar. Kemudian diberikan contoh Henoh, bagaimana Henoh selama 300 tahun bergaul dengan Allah dan Henoh diangkat hidup-hidup, tidak mengalami mati. Bagaimana dicontohkan Nuh, ya, diperintahkan untuk mempersiapkan bahtera dan dia lakukan itu semua untuk apa? Untuk menyelamatkan dia dan seisi keluarganya. Karena pada waktu itu, ya,
dunia sudah kacau, sudah dikuasai oleh dosa, maka Allah ya berikhtiar untuk membinasakan manusia, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia untuk apa? Untuk diselamatkan. Dan juga dari Nuh turun sampai kepada Abraham, ya, Abraham kepada Ishak, Yakub dan seterusnya dan seterusnya. Banyak contoh iman. Dan mereka contoh-contoh ini adalah mereka melakukan, mereka berbuat. Tapi kebanyakan orang Kristen sekarang dia hanya berpatokan kepada satu ayat. Bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan mujizat ini terjadi, mujizat itu terjadi. Memang mujizat itu kalau Allah berkehendak bisa terjadi. Tetapi apa artinya? Kalau kita ini tidak mencapai kepada menjadi sahabat bagi Tuhan. Karena untuk mencapai kepada sahabat itu bukan hanya sekedar kita memiliki iman dan terjadi mujizat, saudara. Tetapi harus ditindaklanjuti dengan satu perbuatan iman. Dan suratan Yakobus ini lebih jelas lagi. Bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan apa? Sama dengan tubuh tanpa roh mati. Untuk mencapai kepada iman yang sempurna harus ada satu perbuatan-perbuatan yang nyata dari iman ya yang ada di dalam hati kita, di mana firman Tuhan yang kita dengar dan di situ menimbulkan iman. Ya, saudara. Kita lihat tentang Abraham masih tentang Abraham. 2 Tawarikh 20. Ya, 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Ya, ini merupakan doa Yosafat ketika Yosafat ini mau diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon. Ya, dia merasa takut, dia merasa gentar. Tapi dia berdoa dan dalam doanya dia berkata, "Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel?" Ya. Dia dalam doanya dia merenungkan kembali bagaimana Allah menghalau orang-orang di tanah Kanaan itu untuk diberikan kepada keturunan Abraham dan di sini disebut sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Jadi di dalam Alkitab ada 2 kalimat yang menyatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Ya, saudara, kalau kita ini sebagai keturunan Abraham, maka kita juga akan menerima janji seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Ya, Raja Yosafat dia berseru kepada Allah. Bagaimana Allah pernah menghalau bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu. Khususnya dari 6 bangsa. Itu adalah kekuatan Allah, perbuatan Allah. Dan itu diberikan bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu. Itu doa Yosafat. Dan itu diberikan secara permanen
turun-temurun. Dan itu sudah dinyatakan. Maka ketika Yosafat hendak diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab, hanya oleh kekuatan doa, dan di situ Tuhan memberikan kemenangan. Mari kita harus mencapai untuk menjadi sahabat bagi Tuhan. Maka janji itu nanti akan nyata. Dan janji itu akan nyata bukan saja kepada saya dan saudara, tetapi sampai kepada keturunan anak cucu kita. Amin. Itulah sebabnya saudara, kehidupan kekristenan kita ini harus terus kita tingkatkan sampai kepada menjadi sahabat Allah. Ya, mari kita kembali kepada Yohanes 15 tadi ya. Ulangi baca sekarang ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Nah, kata-kata hamba di sini dalam bahasa aslinya disebut doulos. Ya, itu artinya pelayan atau budak. Ya. Di sini dituliskan dengan kata doulos. Doulos ini berbeda dengan diakonos. Diakonos sama dengan diaken. Ya, itu pelayan dalam jemaat. Jadi dalam bahasa Yunani itu ada tingkatan-tingkatan. Ya. Kalau doulos ini ya itu setara dengan budak. Setara dengan pelayan. Pelayan dalam rumah tangga. Itu disebut doulos. Tapi kalau diakonos atau diaken itu pelayan dalam jemaat, pelayan dalam rumah Tuhan. Seperti Bapak Gembala, ini disebut diakonos, itu diaken atau pelayan dalam jemaat. Nah, kalau kita berkedudukan sebagai hamba, itu bisa juga menjadi hamba dosa. Ya, coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang 8. Ya, Yohanes pasal yang 8 ayat 34 dan 35. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan kata-kata hamba di sini juga ya sama dengan yang tadi, doulos. Ya, menjadi budak dosa. Jadi orang walaupun sebagai orang Kristen dikatakan sebagai orang percaya, ya aktif ke gereja, namun jikalau kita yang berbuat dosa, itu adalah sebagai hamba dosa, doulos. Ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap dalam rumah. Artinya apa? Sebagai hamba tidak akan pernah menjadi ahli waris. Siapa ahli waris? Itu anak. Maka itulah sebabnya saudara, kita tidak boleh menjadi hamba dosa.
kita harus keluar dari perbudakan dosa. Setiap kita yang masih menjadi hamba dosa tidak akan pernah mendapatkan waris. Waris apa? Kalau bicara di sini bicara rumah, itu rumah yang kekal, itulah kerajaan Allah. Siapa yang mendapatkan waris? Anak. Ya. Anak itu tetap tinggal dalam rumah, artinya dia yang berhak mewarisi rumah itu. Kita juga akan memiliki hak untuk mewarisi kerajaan Allah. Itu kalau kita tidak menjadi hamba atau budak dosa. Ya. Kata-kata hamba ini itu memang kita lihat dalam strata yang rendah. Tetapi di dalam Yohanes 15 ayat 15 tadi yang kita baca, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi untuk mencapai kedudukan sebagai sahabat, ini kita tidak bisa mengangkat diri kita sendiri. Itu tentunya sesuai dengan kriteria Tuhan. Ya, tidak bisa serta-merta kita ini menjadi orang Kristen, kemudian kita ini sudah beribadah, sudah melayani, sudah berbuat ini dan berbuat itu, kemudian kita mengatakan bahwa saya sahabat Tuhan atau sahabat Kristus. Tidak bisa. Tentunya untuk mencapai dari strata sebagai seorang hamba doulos, mencapai kepada sahabat, dan sahabat di sini disebut dalam bahasa Yunaninya itu philos. Sahabat ini bukan sekedar teman. Ya, bukan sekedar teman. Ketika Yudas Iskariot mau menyerahkan Yesus di Taman Getsemani, dan Yudas Iskariot datang mencium Tuhan Yesus, dan Yudas Iskariot katakan, orang yang kucium itulah yang harus kamu tangkap, yang akan kuserahkan. Tuhan Yesus menyebut Yudas Iskariot sebagai teman, dalam bahasa Yunani itu hetarios. Teman seperjuangan. Memang sebetulnya Tuhan itu masih menghargai Yudas Iskariot. Dia teman seperjuangan dalam pelayanan. Tetapi Yudas Iskariot tidak mencapai kepada philos, tidak mencapai kepada sahabat. Walaupun mungkin sudah berjuang melayani Tuhan, tapi apakah dia bisa mencapai kepada sahabat? Bisa mencapai kepada philos? Belum tentu, saudara. Karena apa? Karena Yudas Iskariot dikuasai oleh apa? Oleh Mamon. Dan dia tidak segan-segan mengkhianati gurunya sendiri, Tuhan Yesus, yang selama ini diikuti dengan setia, seperjuangan dengan Tuhan Yesus. Dan itu hanya diganti dengan uang berapa? 30 keping perak pada waktu itu. Nilai yang sangat rendah. Karena apa? Yudas Iskariot ini seorang yang diperbudak oleh apa? Oleh Mamon. Ya. Nah, untuk dari seorang doulos mencapai kepada philos, ini tentunya melewati proses demi proses. Tidak bisa serta-merta seperti orang membalikkan tangan, tidak bisa. Dan itu merupakan satu proses terus melalui apa? Melalui penyucian, melalui didikan Tuhan, melalui teguran, melalui kejadian demi kejadian. Sampai kita ini bisa benar-benar menjadi orang yang mau taat patuh, menuruti kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Baru disitulah Tuhan katakan, aku tidak menyebut kamu lagi doulos, hamba,
apalagi itu hamba dosa, tidak. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Ya. Berbicara sahabat ini berarti memiliki strata yang sama. Tapi kalau hamba dengan sahabat ini sudah ya sangat jauh. Stratanya itu sangat jauh. Dan dikatakan seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi kalau kita ini tetap menjadi hamba dosa, kita tidak mengerti apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tidak mengerti kasih Tuhan, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat benar, tidak bisa berbuat apalagi yang kudus, tidak bisa. Dia tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Karena hamba itu, hamba itu mungkin dia ada di halaman, atau dia di belakang, di dapur sana. Dia tidak mengerti apa yang diperbuat oleh tuannya. Kalau kita menjadi orang Kristen hanya setingkat menjadi doulos, saudara. Kita selamanya tidak pernah mengerti rencana Tuhan. Taunya hanya apa? Maaf loh, saudara, sebagai seorang hamba dia taunya dia terima upah. Kalau sudah terima upah sudah cukup. Taunya hanya apa? Dia terima gaji, terima upah, terima berkat. Tapi tidak mencapai kepada bagaimana dia mengerti rencana Tuhan. Bagaimana dia mengerti kehendak Tuhan. Berbeda dengan filos, dengan sahabat. Sahabat tahu apa yang diperbuat oleh sahabatnya. Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan, aku telah memberitahukan apa yang ku dengar dari Bapakku. Jadi seorang sahabat itu dia mengerti tentang kerajaan surga. Kalau kita menjadi orang-orang Kristen sebagai sahabat-sahabat Kristus, kita mengerti tentang kerajaan surga. Tapi kalau kita hanya menjadi seorang doulos, hamba, yang kita tahu hanya berkat-berkat lahiriah, upah, cukup. Berbeda kalau kita menjadi filos, menjadi seorang sahabat. Karena Tuhan sendiri memberitahukan segala sesuatu yang Tuhan dengar dari Bapaknya. Jadi ada hubungan yang jelas dengan surga. Dan itu harus menjadi konsep dalam kekristenan saya dan saudara. Harus mencapai itu, saudara. Kalau tidak, berarti gagal kita. Kita hanya menjadi orang yang setia. Sesetia apapun, sepatuh apapun, saudara. Kalau itu hanya menjadi doulos, saudara. Tetap tidak pernah mengerti rencana Tuhan dan tidak tetap tinggal dalam rumah. Suatu saat dia harus pergi dari rumah itu. Nah, ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita menjadi sahabat-sahabat Kristus. Amin. Oh, luar biasa, saudara. Kalau kita benar-benar menjadi sahabat-sahabat Kristus. Namanya seorang sahabat. Ya. Dia mengerti apa yang diinginkan oleh seorang sahabat. Kalau seorang hamba, dia hanya mengerti kalau diberitahu. Tapi seorang sahabat, dia mengerti. Ya, apa yang menjadi keinginan sahabatnya. Amsal 17 ayat yang ke-17. Mari kita baca. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu, waktu apa? Ya segala waktu, segala keadaan kita.
waktu senang, waktu susah, waktu menderita, bahkan dikatakan dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau saya dan saudara ini disebut atau diangkat Tuhan menjadi sahabat-sahabat bagi Kristus. Tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang sukar. Kalau saudara saat ini mungkin menghadapi masalah dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah apa saja. Ketika saya dan saudara benar-benar menjadi sahabat-sahabat Kristus, seorang sahabat itu akan apa? Menaruh kasih setiap waktu. Tidak mungkin kita akan ditinggalkan, dibiarkan. Sampai kita ini mungkin ya, maaf kalau bahasa daerah katakan kapiran. Tidak. Bahkan Tuhan akan menjadi sebagai lebih daripada sahabat itu saudara. Mungkin saudara sekandung. Dalam apa? Dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam segala masalah yang kita hadapi. Dia selalu hadir, dia selalu ada. Ini sangat membanggakan bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah pandemik ini saudara. Banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan. Hampir setiap hari ada orang mau mendaftarkan kerja di tempat saya. Kalau dulu waktu zaman ya belum ada pandemik ini saudara, untuk mencari pekerja ya memang tidak sulit, tapi kita harus pasang iklan. Kalau sekarang tidak usah pasang iklan, hampir setiap hari ada orang mengajukan karena apa? Dia sudah di PHK, dia diputus hubungan kerja dengan perusahaan di mana dia bekerja dulu dan lain sebagainya. Memang secara hati nurani ini kita kasihan. Tetapi tidak mungkin saya akan menerima begitu saja kalau saya sudah cukup ya karyawan. Tetapi kalau kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan, tidak ada yang tidak bisa Tuhan perbuat untuk saya dan saudara. Dia selalu menaruh perhatian kepada saya dan saudara. Bahkan Tuhan akan memberitahukan seperti pada waktu Allah akan menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan berfirman, Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan sesuatu apa yang akan kulakukan, akan kuperbuat atas Sodom dan Gomora. Dan Tuhan tidak menyembunyikan kepada siapa? Kepada Abraham. Tetapi Tuhan selalu memberitahukan karena apa? Abraham sahabat Allah. Kalau kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan, bukan saja Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara, dan memperhatikan apa yang kita perlukan, tapi sekaligus Tuhan akan memberitahukan segala rencana dan kehendaknya. Sehingga perjalanan kekristenan saya dan saudara tidak disesatkan di tengah-tengah dunia yang sudah makin kacau ini saudara. Tetapi Tuhan akan menaruh perhatian kepada saya dan saudara. Saya panggil pemain musik, mari kita akan masuk di dalam doa, kita akan pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa
tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat saya dan saudara. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Terus nyanyikan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Oh, haleluya. Dia sahabat kita Sudahkah kita menjadi sahabat bagi Kristus, saudara? dalam segala susahku. Tuhan Yesus setia. Dia selalu memberikan penghiburan kepada sahabat-sahabatnya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saya minta Singaraja menyanyi. Kita semua menyembah. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita Benarkah Yesus menjadi sahabat saya dan saudara? dalam segala Mari susah. kita lihat pribadi kita masing-masing. Kalau kita belum berbuat seperti apa yang Tuhan mau, kita belum bisa menjadi sahabat bagi Kristus. Dia mengerti bahasa Haleluya. tetesan air mata, Yesus. waktu Apa yang menjadi badai persoalan dalam mengamuk kehidupan saya dan saudara? dan gelombang Mungkin saudara tidak ada kesanggupan setia. untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Tuhan Yesus setia. Tetapi ingat, kita memiliki sahabat yang setia, yang selalu menaruh kasih, menaruh perhatian setiap waktu. Bahkan saat kita ini dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam keadaan yang benar-benar terjepit, sahabat itu tidak pernah diam, tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Dia mengerti bahasa Dia mengerti setiap tetesan air mata saya dan saudara. air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus Mari kita nyanyikan sama-sama. setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti. Dia mengerti bahasa Haleluya. tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang,
kita nyanyikan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Jadilah sahabat-sahabat Kristus. Sahabat kita. Haleluya. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kami harus memahami firman-Mu. Tanpa memahami, kami tidak bisa melakukan. Sebab untuk melakukan firman, melakukan perintah ini adalah sahabat-sahabatnya. Kalau Tuhan itu terang, berarti kami juga harus hidup di dalam terang. Kalau Allah itu kudus, berarti sahabat itu harus hidup di dalam kekudusan. Karena menjadi satu rumah, menjadi satu keluarga, bukan di luar keluarga. Tuhan, kenapa hidup ini sulit? Kesulitan sudah difirmankan Tuhan akan terjadi. Siapa yang mengalami kesulitan? Yang bukan sahabat Tuhan. Tapi sahabat Tuhan dalam situasi seperti apapun, diperhatikan oleh Tuhan, menghadapi tantangan, goncangan apapun, Tuhan memperhatikan sahabatnya. Inilah yang perlu kami sangat yakin atas hidup diri sendiri. Kalau kami sudah menjadi sahabat Tuhan, ada fakta, ada wujud. Kami melakukan perintah, tapi kalau selalu berbantah dengan firman. Firman diotak-atik dengan akal pikirannya sendiri. Hingga tidak mampu melakukan perintahnya. Kalau Tuhan di dalam terang, kami tentu tidak ada di dalamnya. Kalau Tuhan dalam kebenaran, tentu kami tidak di dalam kebenarannya. Apalagi Allah yang kudus, kami di luar kekudusan. Tuhan, ajarkan kami mengerti firman-Mu hari ini, supaya korban Tuhan itu yang luar biasa, tidak ada yang melebihi korban yang besar, selain untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kami semua mengerti, memahami korban Kristus, menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Domba itu adalah orang yang selalu mengikuti jejak gembala. Domba itu yang selalu memberi, berbeda dengan kambing. Tidak bisa memberi. Kambing itu walaupun semula digembalakan, jadi satu dengan domba. Tapi karena tidak ada fakta perbuatan, maka ketika menghadap hadirat Tuhan, ditaruh di sebelah kiri, disalah kertak gigi, penghukuman penderitaan sengsara selama-lamanya. Lewat firman-Mu ini kami perlu selalu mawas diri, memahami mengerti atas dirinya sendiri,
Bukan hanya untuk memahami perbuatan orang lain, tapi tidak memahami perbuatan sendiri. Bapa, berkatilah firman-Mu, berkatilah saudara Timotius yang menyampaikannya, berkatilah kami semua yang hadir. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari pelayan perjamuan tampil ke depan. Kita akan makan minum tubuh dan darahnya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan dalam kebenarannya, supaya kami makin sangat paham tentang firman Allah. Sekarang kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami ya Tuhan untuk makan dan minum. Karena persekutuan kami menjadi satu dengan Kristus. Kami sebagai sahabatnya Tuhan. Layakkan kami semua untuk makan dan minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Amin. Tuhan Yesus setia, saudara. Luar biasa. Apa saudara setia? Kalah enggak dengan pasar? Ya, kalah enggak? Tuhan Yesus kalah dengan pasar enggak? Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Berkaca, Dalam Tuhan Yesus setia, tidak memandang seberapa besar dosa kita. Tapi kita melihat sejarah bangsa Israel yang sudah ditolong oleh Tuhan, apa balasannya? mengerti bahasa, Dia tidak taat pada firman. tetesan air Akhirnya berubah menjadi hukuman, saudara. waktu Ayo berkaca pada firman. dan gelombang Jangan hanya kita setia ke gereja, apalagi tidak setia, saudara. Tapi utamanya belajarlah firman Allah. Yesus setia. Siapa sahabat kita? Yesus yang mengorbankan diri untuk kita. Apa yang saudara korbankan untuk sahabatmu? Apa yang sudah saudara korbankan? Abraham fakta, anak tunggal yang dikasih, dikorbankan. Selalu Berkata sahabat, tapi fakta tidak ada. Dia mengerti bahasa. Haleluya. Kita sebagai berdiri, ya. Air mata Di luar sudah semua. waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. ayo kita kontrol diri kita. Kita di luar atau di dalam? Kalau di dalam tahu segala rahasia Allah. Apa yang terjadi, kesulitan, kesukaran, virus corona dan lain sebagainya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hidup kudus, hidup dalam perlindungan Tuhan. Kita dikembalikan ke suasana firdaus, bukan di semak duri penderitaan dan sengsara. Kita angkat tubuhnya, kita makan sebelum itu mendengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Senang hari ini kita diangkat menjadi sahabat Allah. Jangan sembrono ya. Jangan sembrono meremehkan firman ya. Jangan sembrono. Hormati firman. Lakukan perintahnya. Jangan sok merasa benar padahal kita di luar kebenaran. Kita angkat cawannya. Demikian juga ia mengambil cawan maka lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan supaya hidup ini tidak sembrono, sekedar menjadi pelayan, sekedar hebat secara kuantitas. Tetapi kenyataannya Tuhan di dalam terang, kami di dalam gelap. Tuhan di dalam kekudusan, kami di dalam dosa. Dosa itu adalah mendengar firman dan tidak melakukan. Itu adalah mati. Oleh sebab itu Bapak, mari kejadian demi kejadian. Di negeri kami yang tercinta, bahkan di Wonosobo, virus corona yang luar biasa. Kenapa harus takut? Tidak perlu takut, hanya harus waspada. Waspada artinya, apa kata peraturan protokol kesehatan? Kami patuhi. Apa kata firman Allah? Kami patuhi. Protokol kesehatan untuk mengatur kesehatan tubuh jasmani. Firman Allah untuk mengatur kesehatan tubuh rohani. Dua-duanya sehat, aman. Karena Tuhan adalah penjaga dan pelindung kami. Kami harus hormat, harus menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih. Bentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita semua angkat tangan. Darah-darah yang dikasih oleh Tuhan. Pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus. Memberkati saudara. Menyertai saudara, melindungi, menjaga saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Semua kita katakan. Amin. Terima kasih.